Bab 1091. Menghasilkan uang. Rumah di Youdu sangat mahal. Harley menggaruk-garuk kepalanya sambil menatap orang tua genit itu. Mahal, bukan sembarang mahal. Orang tua genit itu mendesah, misalnya tempat tinggal dengan kelas paling rendah, hanya ukuran 30 meter saja harganya 100.000 batu mentah. Tempat tinggal kelas sedang dengan ukuran 90 meter harganya 300.000 batu mentah. Tempat tinggal kelas tinggi mengabaikan ukuran, harganya 500.000 batu mentah. Dengan kata lain 3 meter harganya 100.000 batu mentah. Meskipun mahal, tapi sangat layak. Kelas paling rendah saja harganya 100.000. Harley mendecakkan lidah. Hal ini membuatnya yang begitu miskin hingga bahkan tidak memiliki satu pun batu spiritual entah bagaimana bertahan hidup. Seorang master alam Maharaja Semu pun khawatir hanya untuk membeli sebuah rumah. Dia tiba-tiba merasa bahwa batu mentah benar-benar sangat berharga. Oleh karena itu bukan aku tidak mau meminjamkanmu uang. Kalau aku meminjamkanmu satu batu mentah, itu juga tidak berguna. Bahkan jika kamu bisa memasuki Youdu, kamu juga tidak akan bisa tinggal lama, kemungkinan besar akan dilempar keluar. Senior, apakah kamu tahu di mana tempat bisa menghasilkan uang, sebuah tempat yang dapat menghasilkan uang dengan cepat? Harley menatap orang tua genit itu. Menghasilkan uang dengan cepat, ambil tugas saja. Di mana mengambil tugasnya? Harley bergegas bertanya. Apakah kamu melihat 9 prasasti batu yang berdiri di bawah tembok kota itu? Orang tua genit itu menunjuk ke arah yang tidak jauh. Satu persatu token giok yang tergantung di atasnya masing-masing mewakili sebuah misi. Ada kesulitan rendah dan kesulitan tinggi. Pilihlah berdasarkan kemampuan sendiri. Jangan berlagak kuat. Kalau kehilangan nyawa semuanya akan sia-sia. Terima kasih senior. Harley memberi hormat, lalu segera berbalik dan langsung menuju ke 9 prasasti batu itu. Setibanya di bawah prasasti batu, Harley melihat sekilas dan datang ke prasasti batu pertama. 9 prasasti batu, dari kiri hingga kanan adalah tingkat 1 sampai tingkat 9. Tingkat 1 kesulitannya paling rendah, tingkat 9 kesulitannya paling tinggi. Pembagiannya sangat jelas. Untuk hal ini Youdu memang melakukannya dengan baik, membiarkan kultivator memilih sesuai dengan kemampuannya sendiri, agar tidak kehilangan nyawa karena pemahaman pada tingkat tugas kurang baik. Pada prasasti batu tingkat 1, tergantung ratusan token giok, masing-masing token giok semuanya ada tugas yang disegel dengan kesadaran ilahi. Dan sebagian besar adalah tugas untuk membunuh monster. Tingkat monster tidak tinggi yaitu di tingkat level langit pertama. Karena tugasnya tingkat rendah, maka hadiah tugasnya otomatis tidak akan tinggi. Setiap kali menyelesaikan tugas, imbalannya hanya 1 batu mentah. Dapat diandalkan. Harley segera melambaikan tangannya dan melepas ratusan token giok yang ada di prasasti batu. Tindakannya ini langsung menarik perhatian banyak orang, bahkan penjaga sebelumnya dan orang tua genit yang tak jauh dari sana juga melirik ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Harus diketahui bahwa monster level langit tingkat pertama jauh lebih kuat daripada kultivator level langit tingkat pertama, karena monster memiliki tubuh yang mendominasi. Monster yang memiliki pertahanan yang kuat, bahkan kultivator level langit tingkat ketiga pun belum tentu dapat menebasnya. Hanya saja, mereka mana tahu Harley adalah pria sadis yang pernah membunuh Kaisar Agung. Tubuh suci zaman purba selalu menjadi keberadaan yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Meskipun Harley hanya berada level langit surga pertama dan tidak berada pada kondisi tubuh yang paling baik, tapi kekuatan tempurnya juga jauh melebihi monster level langit tingkat pertama. Kekuatan tubuh fisik Harley jauh lebih baik daripada monster. Anak ini benar-benar sudah gila. Di bawah prasasti batu, terus terdengar suara orang-orang yang terus membicarakannya. Kebanyakan orang mengkritik Harley.
Menerima lebih dari 100 tugas sekaligus, kalau bukan sudah gila, otaknya pasti bermasalah. Level langit tingkat pertama dan tubuhnya masih ada cedera dalam, benar-benar tak tahu diri. Ada orang yang berbicara dengan sangat terus terang, tatapannya saat menatap Harley Ye juga tampak meremehkan, seolah sudah melihat adegan Harley Ye yang ditelan oleh monster. Menghadapi semua ini, Harley Ye langsung mengabaikannya. Harley Ye adalah tubuh suci zaman purba, kekuatan tempurnya sangat kuat, dia bukan orang yang gegabah, kalau tidak ada keyakinan, dia tidak akan sembarangan mengambil tindakan. Apalagi ditugas membunuh monster, yang lebih membahayakan adalah kultivator, bukan monster. Dia sudah sering melakukan tindakan membunuh orang dan merampok, dia juga sering melihat kultivator kuat melakukannya, dia tahu jelas akan hal-hal ini. Sambil berbicara, Harley Ye sudah menginjak pedang terbang dan langsung pergi ke tenggara berdasarkan informasi yang ada di token giok. Setelah Harley Ye pergi, para kultivator yang berkumpul di bawah prasasti batu akhirnya bubar. Mereka berkumpul di bawah prasasti batu, mencari tugas yang bisa mereka lakukan dengan tingkat bahaya yang lebih rendah. Banyak orang sedang mengangkat token yang berisi tugas yang dilakukan oleh kelompok dan mencari teman satu tim. Di atas langit, pedang terbang bergegas maju, kecepatan Harley Ye sangat cepat. Alasan kenapa Harley Ye memilih terbang dengan pedang adalah untuk menghemat energi dan selama dia terbang, dia terus menelan kekuatan spiritual langit dan bumi untuk menambah energi yang dihabiskan saat terbang dengan pedang. 2 jam kemudian, Harley Ye berhenti di atas awan. Di kejauhan ada hutan tak berujung. Roar, roar, roar. Sebelum menginjakkan kaki di sana, Harley Ye mendengar suara auman monster di hutan tak berujung itu, kebanyakan karena kultivator masuk dan menyebabkan kerusuhan. Di hutan yang rimbun, angin yang bertiup bercampur dengan keganasan. Terbukalah. Harley Ye mengambil napas dalam-dalam dan masuk ke dalam hutan. Sama seperti pertama kali saat Harley Ye memasuki hutan gunung untuk membunuh monster, setiap langkahnya sangat hati-hati. Dia menyebarkan kesadaran ilahi dan bisa merasakan semua yang ada di sekitar dalam radius ribuan meter. Roar, roar. Jauh di dalam hutan, auman monster masih tak berhenti. Dalam suara auman kemarahan itu juga ada kesedihan dan suaranya tidak kecil. Kemungkinan besar para kultivator bekerja sama dan datang untuk melakukan tugas bersama. Harley Ye tidak peduli tentang hal-hal itu, dia sudah masuk cukup dalam. Entah berapa lama kemudian, Harley Ye akhirnya sedikit berhenti, matanya menyipit dan melihat ke kedalaman di depan. Di sana, seekor monster besar perlahan muncul di depan matanya. Itu adalah seekor singa ungu kemerahan, sekujur tubuhnya memancarkan bara api. Tingginya 7 atau 8 meter, bahkan aura yang dihembuskannya ada gelombang panas, sepasang pupil warna merah selalu memancarkan cahaya keganasan dan haus darah. Namun di mulut singa ungu kemerahan itu ada sesosok orang yang berlumuran darah. Itu adalah seorang kultivator yang kurang beruntung, setengah dari tubuhnya dimakan, ekspresinya tampak ketakutan dan putus asa. Roar. Panca indera singa ungu kemerahan itu lumayan. Ketika dia melihat Harley Ye berdiri di sana, dia segera menelan kultivator yang ada di mulutnya, kemudian mengaum dengan keras. Gelombang suara yang kuat membuat pohon-pohon tua yang menjulang tinggi hancur berkeping-keping. Kamu akan menjadi yang pertama. Harley Ye maju 1 langkah dan tombak perang Raja Penyihir muncul di tangannya. Singa ungu kemerahan itu sangat marah, dia melompat ke langit dan mengeluarkan lautan api dari mulutnya, mencoba membakar Harley Ye hingga hancur. Serang. Harley Ye menggunakan tombaknya sebagai tongkat, 1 pukulan tongkat itu langsung membelah lautan api. Singa ungu kemerahan yang baru saja datang menyerangnya dipukul oleh 1 pukulan tongkat hingga berlumuran darah. Ketika jatuh ke bawah dia sudah menjadi genangan darah.
Harley mengayunkan tombaknya untuk menyerang tanpa menunjukkan belas kasihan. Di dunia yang kejam, ada hukum yang kejam. Kalau ingin bertahan hidup, kamu harus berdarah dingin. Seiring dengan cipratan darah, singa ungu kemerahan yang baru saja berdiri kepalanya langsung ditusuk dengan tombak, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dan darah yang keluar membentuk aliran darah. Setelah itu, Harley melambaikan tangannya untuk menyimpan singa ungu kemerahan dan menghilang dalam sekejap. Satu tugas telah selesai. Roar. Tak lama kemudian, di sisi lain hutan gunung, terdengar raungan mengerikan dari monster raksasa lain dipenggal. Itu adalah seekor laba-laba, lebih besar dari singa ungu kemerahan, tapi nasib mereka berakhir sama. Setelah menyimpan laba-laba itu, Harley tak lupa mengambil bunga teratai merah darah di dinding batu. Itu adalah teratai darah yang juga merupakan salah satu tugas yang dia ambil. Itu adalah bahan yang bagus untuk pemurnian pil. Di dinasti Dacu teratai darah sudah punah. Bunga ini bisa dikumpulkan dengan mudah di hutan pegunungan ini, hal yang membuat Harley kagum. Roar, roar. Selanjutnya, di pegunungan hutan tanpa batas, raungan monster terus terdengar. Waktu masih pagi, para kultivator yang membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang terus masuk ke dalam hutan, membuat hutan menjadi sangat tidak tenang. Di kolam hitam, Harley keluar, dia sedang membawa seekor naga hitam pekat. Naga ini bukan bagian dari tugasnya, tapi ketika dia lewat, naga itu tiba-tiba menyerangnya. Mungkin karena kekuatan supranatural yang sangat kuat, sehingga Harley pun kewalahan menghadapinya. Setelah masuk ke dalam kolam hitam dan berkelahi, dia memenggal naga hitam pekat itu. Hari semakin larut, Harley berhenti di sebuah dinding batu. Tubuhnya berlumuran darah, ada darah dari monster, ada darahnya sendiri juga. Benar, Harley terluka. Dia sudah terlalu meremehkan monster-monster itu, dikepung oleh 9 ekor serigala yang kuat, bahkan tubuh sucinya yang kuat pun terluka, tapi baginya luka-luka ini pada dasarnya tidak masalah. Tak lama setelah itu, api unggun dinyalakan, bejana ilahi zaman chaos ditangguhkan di atas dan yang direbus di dalamnya adalah monster. Harley mengeluarkan token giok, setengah dari tugasnya sudah selesai. Artinya, dia bukan orang miskin lagi sekarang. Setelah menyelesaikan lebih dari 50 tugas, dia bisa mendapatkan lebih dari 50 batu mentah. Namun, Harley tidak pergi, pertama, karena tugasnya belum selesai, dan kedua, 50 batu mentah hanya cukup baginya untuk tinggal di Youdu belasan hari. Api unggun membesar, Harley duduk bersila dan jari-jarinya terus bergerak seperti seorang peramal yang sedang meramalkan sesuatu. Karena tempat ini adalah domain puluhan ribu surgawi, bintang Suzaku kemungkinan besar ada reinkarnasi dari orang dinasti Dacu. Dia tidak akan melepaskan petunjuk apapun. Teknik meramal ini membuatnya menghemat banyak usaha. Di sini ada. Entah berapa lama kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajah Harley. Dia menyimpulkan sesuatu, memang ada reinkarnasi orang dinasti Dacu di bintang Suzaku ini. Mungkin tempat ini berbeda dengan dinasti Dacu, dia tidak bisa mengetahui reinkarnasi dari siapa, juga tidak bisa menyimpulkan di mana mereka berada, mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Namun yang dapat dipastikan adalah bintang Suzaku ini memang ada. Selain itu, saat meramal, Harley menyadari ada sesuatu yang aneh, yaitu ada kekuatan misterius di Youdu yang mengaburkan ramalannya, sehingga dia tidak berani masuk jauh ke dalam agar tidak memprovokasi keberadaan yang kuat itu. Semoga tidak ada masalah. Harley mengambil napas dalam-dalam, dia sangat khawatir. Tempat ini berbeda dengan dinasti Dacu, kalau mati pasti tidak akan bisa hidup kembali, tidak ada reinkarnasi.
Ketika sedang memikirkan hal ini, Harley mengerutkan kening dan menoleh ke tempat gelap. Ada sebuah aura kuat yang mendekat. Perasaannya tidak salah. Ada angin dingin dalam kegelapan. Seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar dengan memegang kipas lipat di tangannya. Dia terlahir dengan sepasang mata sipit, wajahnya pucat dan terlihat agak tidak normal. Di sekujur tubuhnya ada dua aura aneh, satu ungu dan satu hijau. Di sudut mulutnya ada senyuman sinis yang membuat Harley merasa sangat jijik. Level langit tingkat surga ketiga. Ekspresi Harley tidak berubah. Dia bergumam dalam hati. Begitu dia melihat pemuda berjubah putih itu, dia bisa melihat kultivasinya. Bersambung. Bab 1092. Membunuh dan merampok. Level langit tingkat surga ketiga. Ekspresi Harley tak berubah. Dia sudah mengetahui tingkat kultivasi pemuda itu. Meskipun pemuda itu tampak masih muda, tapi sebenarnya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ngomong-ngomong, berusia 100 tahun tidak terhitung tua di domain puluhan ribu surgawi. Harley sekarang sudah berusia 133 tahun. Umur para kultivator di sini jauh lebih panjang daripada dinasti Dacu, hanya karena mereka tidak menerima penekanan batasan ilahi. Kultivasi mereka umumnya juga lebih tinggi daripada dinasti Dacu. Sebagai contohnya master level langit, dapat hidup lebih dari 1000 tahun, alam maharaja dapat hidup lebih dari 2000 tahun, alam orang suci bahkan lebih lama, dapat hidup lebih dari 3000 tahun. Dengan demikian, bagi kultivator umur 100 tahun tidak ada bedanya dengan seorang anak kecil. Namun, baru berusia 100 tahun sudah masuk ke level langit tingkat surga ketiga, pemuda itu seharusnya orang yang sangat berbakat. Masih dengan kalimat itu, saling membanding-bandingkan hanya akan membuat orang iri. Di dinasti Dacu, orang seperti Raja Demon dan Raja Iblis serta yang lainnya, siapa dari mereka yang tidak berusia mendekati 1000 tahun, menunggu sepanjang hidup masih tidak tahu seperti apa rasanya level langit di bintang Suzaku ini malah sangat banyak. Bung, lepaskan tas penyimpanan dan kamu boleh pergi. Pemuda berjubah putih sudah mulai berbicara. Suaranya lebih feminin dan suram daripada penampilannya, matanya yang sipit memancarkan cahaya redup. Sepertinya kamu sering melakukan tindakan pembunuhan dan mencuri barang. Harley perlahan bangkit dan menatap pemuda berjubah putih itu dengan mencibir. Jadi, pemuda berjubah putih itu tersenyum mengejek. Harley yang terlihat tenang membangkitkan ketertarikannya. Jadi, kamu seharusnya banyak uang. Harley tersenyum dengan santai dan menghilang seketika. Melihat ini, mata pemuda berjubah putih itu menyipit. Dia tidak menyangka bahwa Harley memiliki kemampuan misterius seperti itu. Dia juga tak menyangka seorang kultivator level langit tingkat surga pertama yang sedang cedera dalam ternyata bisa menyerang seorang level langit tingkat surga ketiga seperti dirinya. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba bergerak selangkah dan menyerang ke samping. Di sana, Harley menunjukkan perawakannya, tinju bahuang yang bercampur dengan banyak kekuatan supranatural diluncurkan, melawan pukulan telapak tangan pemuda berjubah putih itu. Puh! Setelah itu, darah berceceran, telapak tangan pemuda berjubah putih meledak seketika, dia dibuat terpelanting oleh pukulan Harley. Kamu! Ekspresi pemuda berjubah putih tiba-tiba berubah. Level langit tingkat surga ketiga yang bermartabat dikalahkan dengan satu pukulan. Kekuatan Harley melebihi dugaannya. Setelah bergegas mundur, pemuda berjubah putih itu menghentakkan kakinya, melambaikan tangannya dan mengeluarkan 9 bendera formasi. Dalam sekejap langsung membentuk sebuah formasi dan menekan ke arah Harley dengan membawa kekuatan yang besar. Hancur! Harley langsung membelah formasi tersebut dengan satu serangan yang mendominasi.
Pemuda berjubah putih itu memuntahkan darah, ekspresinya berubah lagi dan melangkah mundur. Formasi yang dia latih dengan susah payah dihancurkan oleh Harley dengan satu serangan. Formasi itu bercampur dengan kekuatan roh sejati. Serangan dari Harley ini membuat roh sejatinya juga terluka. Tekan dia! Pemuda berjubah putih berteriak. Cahaya ilahi terbang keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi cermin ilahi. Melihat ini, Harley mengeluarkan bejana ilahi zaman keos yang masih merebus sup daging. Bas! Bejana ilahi zaman keos bergetar, menjadi sangat besar dan memancarkan kekuatan ilahi. Cermin ilahi pemuda berjubah putih itu langsung hancur menjadi abu bahkan tanpa bisa bertahan selama 3 detik. Puh! Pemuda berjubah putih itu memuntahkan darah lagi, tubuhnya terbelah dan dirinya langsung terpental mundur. Di kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu provokasi. Harley meluncurkan teknik penyusutan ruang dan langsung menyerang. Pemuda berjubah putih itu belum terjatuh ke tanah dan segera dibunuh oleh Harley dengan satu serangan. Pertarungan berakhir, total hanya 3 putaran. Hingga menghembuskan napas terakhir pemuda berjubah putih itu merasa tertekan, kultivasinya lebih tinggi 2 tingkat dari Harley. Bahkan di saat Harley sedang mengalami luka dalam, dia terbunuh tanpa melewati 3 putaran. Kenyataan membuktikan sebuah kebenaran kuno, sering berjalan di tepi sungai. Bagaimana mungkin sepatu tidak akan basah, orang yang berlagak harus menanggung risikonya. Lahap! Harley berteriak pelan, telapak tangannya sudah berada di atas kepala pemuda berjubah putih itu. Meskipun pemuda berjubah putih itu sudah mati, tapi energi vitalitas dan kekuatan darah di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Inilah yang dibutuhkan Harley. Dia ingin menggunakan energi vitalitas pemuda berjubah putih itu untuk membantunya mengobati cederanya. Tak lama setelah itu, pemuda berjubah putih berubah menjadi mayat kering. Harley menghembuskan napas, dibantu dengan energi vitalitas dan kekuatan darah pemuda berjubah putih itu. Luka dalam Harley sembuh lumayan banyak. Harley mengambil tas penyimpanan milik pemuda berjubah putih itu. Harus diakui pemuda berjubah putih yang suka membunuh orang dan mencuri barang ini memiliki banyak koleksi. Pil obatnya tidak terbilang sedikit, ada lebih dari 800 batu mentah. Aneka barang lainnya dapat dijual dan dapat menghasilkan uang. Lumayan. Harley tersenyum tipis. Ternyata membunuh orang dan merampok barang orang lebih cepat kaya. Tidak heran ada begitu banyak orang tidak melakukan tugas dengan baik malah mengambil yang sudah ada. Setelah menyimpan tas penyimpanan, Harley menggosok tangannya dan datang ke depan bejana ilahi zaman keos. Sejujurnya, Harley sudah lama tidak makan. Selama 100 tahun di lubang hitam ruang hampa, dia bertahan hidup dengan mengandalkan batu spiritual dan pil obat. Dia sudah lama tidak makan sesuatu. Setelah makan hingga kenyang, Harley berbaring di atas batu dengan tangan diletakkan di belakang kepalanya. Dia menatap langit berbintang dengan tenang. Langit berbintang dari sini berbeda dengan di dinasti Dacu. Bukan langit berbintang yang berbeda, tapi suasananya yang berbeda. Di tempat asing, ketika larut malam, selalu ada semacam perasaan kerinduan. Sudah 100 tahun, apakah kalian yang berada di sisi langit berbintang lainnya baik-baik saja? Harley tersenyum masam, ekspresinya sedikit tidak jelas, matanya dipenuhi dengan nostalgia. Entah berapa lama kemudian, Harley bangun, mengemasi barang bawaannya dan menyimpan kembali pikirannya. Dia masuk ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, seorang pria tua bermata 3 dengan membawa tongkat muncul. Sosoknya bungkuk, kedua mata merah darah. Kekuatan tekanan dari tubuhnya sangat kuat, auranya juga sangat kuat. Dia adalah seorang master alam Maharaja Semu. Siapa?
Setelah melihat mayat kering pemuda berjubah putih itu, suara orang tua bermata tiga itu sangat dingin dan menusuk tulang. Tak lama setelah itu, dia membuka mata ketiganya. Kalau Harley ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut, karena mata ketiga orang tua itu ternyata dibuatnya sendiri, atau lebih tepatnya, dilatih sendiri. Tak lama setelah itu, sosok samar Harley muncul di mata ketiga orang tua itu. Orang tua itu memutar kembali adegan pertempuran antara Harley dan pemuda berjubah putih yang belum lama terjadi. Wajah Harley juga terukir di matanya. Harley yang masih berjalan dalam kegelapan tiba-tiba berhenti. Hancurlah! Harley berteriak dingin dan menghancurkan kekuatan misterius dalam kegelapan. Dia menebak ada seseorang sedang menggunakan teknik rahasia untuk melihat keberadaannya. Lalai. Harley berkata dengan suara berat, mengeluarkan topeng hantu dari tas penyimpanannya dan memakainya. Pasti ada orang yang menargetkannya, selanjutnya dia harus lebih berhati-hati. Roar, roar. Di malam yang gelap, hutan pegunungan tidak tenang. Para kultivator yang membentuk tim untuk membunuh monster juga sangat bekerja keras di malam hari. Mereka memilih waktu ini untuk bertindak. Namun, ada juga beberapa kultivator yang masuk lebih dalam dan berlari ke sarang monster untuk menemukan kesempatan, tapi mereka semua dilenyapkan. Seluruh hutan gunung dipenuhi dengan energi darah yang kental. Bas, bas. Di sudut hutan, Harley membunuh kadal besar dengan 2 tebasan berturut-turut. Malam ini, Harley juga tidak bersantai, tujuannya sangat jelas, membunuh semua monster satu persatu. Saat fajar tiba, sekujur tubuh Harley berlumuran darah, dia berjalan keluar dari danau berwarna darah dengan memegang buaya bersisik di tangannya. Buaya itu mati dengan sangat mengenaskan, sepertinya dia dipukul oleh Harley hingga habis-habisan. Sejauh ini, Harley sudah menyelesaikan semua tugas yang diambilnya. Bersambung.